Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aris Subekti bersama teman saya Suci, Putri, dan Regita, perwakilan dari kelompok 8. Di sini kami akan menjelaskan ISS pertama tentang tunawisma. Ini nama kelompoknya. Kemudian untuk LO-nya itu ada pengertian tunawisma, demografi, dan prevalensinya, kemudian strategi promosi kesehatan, kemudian ada peningkatan kemitraan yang sehat melalui pendidikan, pengelolaan pameran kesehatan di tempat penampungan tunawisma, peningkatan kemitraan yang sehat dengan individu yang keluar dari kondisi tunawisma, dan program pemerintah terkait tunawisma. Kita masuk ke RO yang pertama, yaitu pengertian tunawisma, demografi, dan prevalensinya. Pengertian tunawisma atau dalam bahasa Inggris disebut dengan homeless merupakan seorang yang tidak mempunyai rumah ataupun tempat tinggal yang tetap. Mereka sering berpindah-pindah dari tempat satu ke tempat yang lain sesuai dengan kondisi yang memungkinkan. Selain itu, tunawisma merupakan masyarakat miskin yang tinggal di perkotaan, di mana mereka serba kekurangan dalam pemenuhan hidup, kesehatan, dan kesejahteraannya. Kemudian LO yang kedua adalah demografi dan prevalensi tunawisma. Menurut Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasmita mengatakan bahwa terdapat sekitar 77.500 gelandangan dan pengemis di Indonesia yang tersebar di kota-kota besar yang ada di Pulau Jawa seperti Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Banten. Berdasarkan Badan Pusat Statistik di Jawa Barat tahun 2018 terdapat 12.282 gelandangan dan pengemis. Di Jawa Timur tahun 2019 tercatat 6.738 gelandangan dan pengemis. Di DIY tahun 2019 tercatat sekitar 344 gelandangan dan pengemis. Di DKI Jakarta tahun 2018 tercatat sekitar 284 gelandangan dan pengemis. Sedangkan untuk di Banten dan Jawa Tengah belum tercantum data gelandangan dan pengemis. Kemudian LO yang selanjutnya adalah strategi promosi kesehatan pada tunawisma. Untuk strateginya itu ada dibagi menjadi dua, yaitu pencegahan primer dan pencegahan sekunder. LO yang selanjutnya adalah peningkatan kemitraan yang sehat melalui pendidikan. Kegiatan peningkatan pendidikan menjadi salah satu program dalam penanganan gepeng atau gelandang dan pengemis, seperti pembelajaran dasar yang dapat menunjang kemandirian untuk kedepannya, sehingga memberikan kebebasan berpikir kreatif serta memiliki keahlian dan bekal di kemudian hari. Pendidikan yang diberikan biasanya kesenian seperti membuat kerajinan, dikarenakan lebih mudah diserap dalam waktu yang singkat. Kemudian pengelolaan pameran kesehatan di tempat penampungan tunawisma. Pengelolaan pameran kesehatan serta pengelolaan kesehatan di dalam wisma atau panti biasanya dalam bentuk bimbingan fisik dan kesehatan. Bimbingan tersebut untuk pengenalan dan praktek cara-cara hidup secara teratur dan disiplin agar kondisi fisik selalu dalam keadaan sehat. Bimbingan fisik tersebut berupa pelajaran baris berbaris dan kedisiplinan yang dibimbing oleh kepolisian, kemudian olahraga, outbound, kebersihan, ketertiban, dan keindahan atau K3, kemudian ada senam kesegaran jasmani SKJ yang dibimbing oleh Peksos atau pekerja sosial dan petugas lainnya di PSBKPL atau Panti Sosial Bina Karya Pangutiluhur. Kemudian peningkatan kemitraan yang sehat dengan individu yang keluar dari kondisi tunawisma. Resolusi merupakan serangkaian kegiatan bimbingan yang bersifat dua arah, yaitu di satu pihak untuk mempersiapkan WBS agar dapat berintegrasi penuh ke dalam penghidupan dan kehidupan masyarakat secara normatif,
dan satu pihak lagi mempersiapkan masyarakat, khususnya masyarakat daerah asal atau lokasi penempatan kerja WBS agar mereka dapat menerima, memperlakukan, dan mengajak serta untuk berintegrasi dengan kegiatan masyarakat. Resolusi dilakukan 1 bulan atau 2 bulan sebelum terminasi atau pemulangan WBS dengan cara melakukan kegiatan resosialisasi ke lembaga pengirim atau dinas sosial untuk memberitahukan pemulangan WBS. WBS itu warga binaan sosial yang dikirim oleh dinas sosial. LOS selanjutnya adalah program pemerintah. Bekerja sama dengan yayasan-yayasan yang memusatkan perhatiannya pada anak jalanan dan tunawisma seperti rumah singgah dan panti sosial. Kemudian mengajarkan keterampilan kerja pada tunawisma untuk mengurangi pengangguran menjadi tenaga kerja yang terampil. Kemudian operasi penertiban tunawisma atau operasi Trituna, Tunakarya, Tunawisma, dan Tunasusila untuk mengurangi keberadaan tunawisma. Kemudian operasi penertiban bangunan liar tunawisma untuk mengurangi jumlah bangunan liar di PJKA dan jalan-jalan umum serta mengurangi keberadaan tunawisma. Kemudian pengadaan program wajib belajar bagi tunawisma, program bimbingan berupa bimbingan mental spiritual, bimbingan sosial, bimbingan fisik, dan bimbingan keterampilan. Baik, kita masuk ke kesimpulannya. Tunawisma adalah masyarakat miskin yang tinggal di perkotaan, di mana mereka adalah seorang yang memiliki kekurangan dalam kehidupannya dan tidak adanya tempat tinggal yang tetap untuk perlindungan dirinya. Hal tersebut membuat tunawisma membutuhkan sebuah tempat penampungan dan layanan kesehatan. Sedangkan umumnya tunawisma sering juga disebut dengan PGOT, pengemis, gelandangan, dan orang terlantar, yang hidup di jalanan, tidak adanya rumah, pekerjaan, perlindungan kesehatan, serta perlindungan dalam hukum. Oleh sebab itu, tunawisma memiliki cara pandang sendiri dalam kehidupannya, yang cenderung tidak menaati peraturan dan norma yang berlaku di masyarakat. Baik teman-teman, itulah tadi dari ISS dari kelompok 8. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sebelum kami akhiri, kami memberikan kesempatan bagi teman-teman bila ada yang ingin didiskusikan dan ingin ditanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.